Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara belajar satu tema yang sudah ditentukan dibuat oleh Sinode GKI Sulsel. Khusus di ibadah yang pertama ini adalah pembaharuan hati. Saya ingin mengajak kepada saudara membaca beberapa bagian Alkitab. Yang pertama saudara, Yehezkel 18 ayat yang ke-31 tadi dibaca ayat yang ke-32, tetapi saya ingin membaca ayat yang ke-31. Kitab Yehezkel pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk saudara Yehezkel 18 ayat yang ke-31. Buanglah darimu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita saudara, kita semua senang dengan yang baru, ya. Apakah itu khususnya di tahun baru ini saudara, baju baru, ya, sepatu baru, suasana yang baru, ya, mungkin rambut baru saudara, ya. Saya masih ingat beberapa hari yang lalu sebelum Imlek saudara, istri saya berkata potong rambut supaya rambut baru, ya, di tahun baru supaya kelihatan mungkin lebih mudah, ya. Semua senang yang baru saudara tetapi jangan suami baru, jangan istri baru, ya. Semua orang ingin baru, ya, hal-hal yang di luar saudara, tetapi bagaimana hal-hal yang di dalam saudara? Ada hal yang sangat penting saudara, di mana kita harus menjadi baru. Apanya yang harus jadi baru saudara? Manusianya. Manusianya inilah yang harus menjadi yang namanya manusia baru. Kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-31 saudara mendapatkan satu perikop manusia baru. Tetapi di dalam perikop itu juga ada ciri-ciri sifat manusia lama. Jadi di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga 31, judul adalah manusia baru, tetapi juga di dalam ada manusia yang lama. Tetapi intinya apa saudara? Kita harus menjadi manusia baru. Dan menjadi manusia baru adalah suatu harapan bagi siapapun juga saudara. Oleh sebab itu, mungkin saudara bertanya, bagaimana menjadi manusia baru? Bagaimana supaya kita bukan hanya hal-hal yang lahiriah saja, yang di luar saja yang baru, tetapi manusianya sendirilah yang harus menjadi baru. Apa yang harus dilakukannya saudara? Harus ada yang namanya, atau saudara harus mengalami yang namanya perubahan. Ya, saya tidak singgung tentang istilah rame-rame sekarang dikampanyekan gerakan pembaharuan, gerakan perubahan dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara, perubahan sangat penting. Seorang yang bernama John Mason pernah berkata demikian, manusia itu punya 3 kelas. Yang pertama, orang yang tidak dapat berubah. Yang kedua, orang yang dapat berubah. Yang ketiga, orang yang menyebabkan perubahan. Dan saya ingin tambah satu, orang yang berubah-ubah. Saudara termasuk yang mana saudara? Orang yang sulit berubah, orang yang mau berubah, orang yang menyebabkan perubahan, atau orang yang selalu berubah-ubah saudara. Saya percaya saudara bisa memilih yang tepat. Seorang yang bernama Alvin Toffler berkata demikian, seorang yang sangat terkenal mungkin bagi hamba Tuhan, siapa sudah pernah membaca bukunya. Dia katakan demikian, perubahan itu harus terjadi karena pertumbuhan Anda bergantung pada kesediaan Anda untuk berubah saudara. Bahkan ada satu kalimat, bahwa orang yang paling tidak berbahagia di dalam dunia adalah orang yang takut akan mengalami perubahan. Saya mengharapkan kita orang yang tidak takut mengalami perubahan, pembaharuan hati kita saudara.
Tadi kita sudah baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata ciptaan baru di sini dari seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal, Matthew Henry, berkata bahwa sebenarnya kalimat ini berbicara tentang perubahan hati yang menyeluruh. Memang di sana disebutkan perikop ini ada 2 pembaharuan, tetapi salah satunya adalah perubahan hati yang menyeluruh. Jadi saudara, sinode membuat tema pembaharuan hati atau pembaharuan pikiran nanti akan dikhotbahkan. Itu sesuatu hal yang sangat kita butuhkan, saudara. Apa sebabnya? Banyak sebabnya, saudara. Tapi yang penting saudara harus tahu mengapa hati perlu diperbaharui. Mungkin saudara bertanya, apa sih hati itu? Hati adalah tempat pembentukan intelektual manusia. Hati adalah tempat kemauan. Hati adalah tempat kehidupan rohani. Hati adalah pusat perasaan. Hati adalah pusat kemauan, saudara. Bahkan Alkitab berkata, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia itu adalah hati yang berhikmat, punya moral yang baik. Hati mereka tenang, damai, aman, sukacita, penuh dengan rasa puas. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3 dan seterusnya, saudara, memberitahukan kepada kita, hati manusia itu sudah tercemar. Hati manusia itu suka memberontak. Hati manusia sudah kehilangan hati yang taat. Bahkan juga disebutkan oleh seorang penafsir Alkitab yang bernama Karen, berkata demikian, hati manusia itu jahat, licik, panas, keras, angkuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dari apa yang saya katakan ini, saudara, kita ingin memiliki hati yang baru. Apakah suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, rekan kerja kita, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk memiliki hati yang baru ini, saudara, kita harus mengetahui beberapa hal dan juga mengalami proses di dalam penciptaan baru itu. Apa yang harus kita ketahui, saudara, supaya saudara dan saya mengalami atau memiliki hati yang baru? Yang pertama, kalau saudara memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang 17, saudara, di sana memberitahukan kepada kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Kristus, yang pertama adalah sumber ciptaan baru itu. Kristus adalah sumber ciptaan baru yang perlu diciptakan baru, sebagaimana saya katakan, hati kita. Yang bisa membuat hati kita baru siapa, saudara? Hanya Tuhan pencipta kita, saudara. Tadi kita sudah baca Yehezkiel 18 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, perbaharuilah hatimu. Saudara dan saya harus mengalami yang namanya ini. Mengapa, saudara? Tadi saya sudah jelaskan tadi, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ketika kita sedang berbuat dosa dan masih hidup di dalam dosa, bagaimana jenis hati yang ada di dalam diri kita, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi, saudara, bahwa yang dapat membuat hati kita baru hanya Tuhan. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 yang sudah kita juga baca tadi. Di sana firman Tuhan berkata, kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi sekali lagi, saudara, hati manusia perlu diperbaharui. Hati bagaikan motor, mesin kehidupan. Mungkin mesin kehidupan itu, motor kehidupan itu sudah rusak, ada kotoran yang masuk, dosa, kesalahan, sehingga mesin itu mungkin macet, saudara, mogok mesinnya, atau ada masalah dengan mesin itu. Perlu diperbaharui, saudara. Yang menciptakan siapa? Tuhan, saudara. Saudara dan saya, kata Alkitab adalah apa? Kejadian 1 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah, saudara. Tapi manusia, gambar itu rusak, bukan karena Allah, saudara. Karena pilihan manusia itu sendiri.
Dosa yang membuat manusia itu rusak, termasuk hatinya, saudara. Saya teringat dengan kisah Ratu Victoria. Ketika Ratu Victoria ini mengadakan pesta di istananya, saudara, dia memamerkan beberapa lukisan-lukisan karena dia memang senang dengan lukisan. Singkat cerita, saudara, tanpa disengaja pelayan daripada Ratu Victoria yang membawa gelas dan anggur itu, tanpa sengaja dia menumpahkan anggur itu ke dinding di mana ada lukisan. Ketika anggur mengena lukisan itu cacat, saudara, agak kabur. Singkat cerita, Ratu Victoria berkata, siapa yang melukis lukisan ini? Dan ada yang berkata, Karl Hemsen di Jerman. Apa kata Ratu Victoria? Dia katakan, panggil dia datang kemari untuk memperbaiki lukisan itu. Dari apa yang saya sampaikan ini, saudara, memberitahukan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah hati kita, saudara, memperbarui hati kita. Saya percaya, saudara, seringkali bertemu dengan orang-orang bagaimana kehidupan mereka. Hati mereka seperti yang saya katakan tadi, ketika sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka memiliki hati yang panas, yang licik, yang jahat, yang keras. Bahkan apa kata firman Tuhan, lebih tegas lagi, saudara, tentang hati orang yang hidup di dalam dosa, yang masih hidup di dalam dosa. Kita ingin ada pembaharuan supaya hati mereka baru. Hati yang saya katakan tadi, pusat perasaan, saudara. Betapa pentingnya kita memperbarui hati kita, saudara. Tadi saya katakan bahwa hati itu seperti mesin motor kehidupan manusia. Saya teringat juga dengan pencipta mobil Ford, Bapak Henry Ford. Singkat cerita, saudara, suatu saat katanya ketika dia sementara berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang memiliki mobil Ford merek T itu, mobilnya mogok, saudara. Singkat cerita, dia datang kepada orang yang memiliki mobil itu, menawarkan, memperbaiki mobil itu. Singkat cerita, cepat selesai, saudara. Mengapa? Karena yang menciptakan mobil itu, mesin mobil itu, langsung turun tangan memperbaiki mobil itu, saudara. Mungkin hari ini, saudara, mungkin bukan kita ya, orang lain mungkin, atau mungkin dulu ya, mesin kehidupan kita, motor kehidupan kita itu mungkin seringkali mogok, saudara. Ada kotoran yang masuk di dalam mesin itu. Sehingga apa yang terjadi? Mesin motor itu, saudara, motor kehidupan itu perlu turun mesin, perlu direparasi, perlu diperbaiki, saudara. Memang mesin kehidupan kita perlu diperbaiki, perlu selalu senantiasa diperbaharui, saudara. Saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sekali selamat tetap selamat, saudara. Keselamatan tidak bisa hilang, ya. Tetapi ada hal yang seringkali mengganggu kita, dosa. Kita seringkali ada kalanya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang sudah diselamatkan memang masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak suka berbuat dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin berkata kepada saudara hari ini bahwa hari ini tema yang diberikan oleh Sinode mengajak saudara kita semua menjadi manusia-manusia yang baru. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Bahkan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Efesus 4 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Kita diciptakan menjadi manusia baru menurut gambar Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa hati kita perlu diperbaharui. Kita perlu menjadi manusia yang baru, memiliki hati yang baru, saudara. Yang bisa membuat hati kita baru hanya Tuhan saja, saudara. Saya percaya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang memiliki hati yang tidak setia, hati yang panas, hati yang keras, hati yang licik, hati yang keras, hati yang jahat, sehingga kita berkata, putus asa, orang ini sulit berubah.
Secara manusia memang sulit berubah, saudara. Tetapi yang sanggup merubah mereka bukan kita, bukan manusia, tetapi Tuhan, saudara. Saya masih ingat, saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu pernah berkata kepada saya, suaminya itu jahatnya luar biasa, ya. Saya tidak perlu sampaikan kejahatan apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia katakan, saya sudah putus asa, ya, sudah angkat tangan. Kalau saya sudah angkat tangan, lama-lama saya bisa angkat kaki dari rumah, ya. Tidak ada orang sanggup merubah dia. Hatinya begitu jahat, ya. Ya, saya katakan kepada dia, kita tidak sanggup merubah dia. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup merubah dia, ya. Tergantung kesediaan dia mau berubah atau tidak, saudara. Tapi intinya hal yang pertama yang harus kita ketahui, sumber ciptaan baru itu yang bisa memperbarui hati kita hanya Tuhan, saudara. Yang harus kita ingat senantiasa ketika saudara mengalami keputusasaan, ya, kekecewaan, seolah-olah tidak sanggup lagi merubah seseorang, teman dekat kita, keluarga kita yang punya hati yang begitu tidak berkenan di hadapan hadirat Allah, bahkan terhadap saudara, ya, Tuhan sanggup merubah dia. Karena sumber pembaharuan itu, sumber untuk menjadi manusia baru itu hanya Tuhan. Yang kedua, saudara, dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 ini, kita bukannya belajar sumber ciptaan baru itu, tetapi juga arti ciptaan baru. Apakah arti ciptaan baru, saudara? Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17b, saya akan bacakan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam terjemahan lain disebutkan, ia tidak lagi seperti dulu. Perkara-perkara lama sudah lenyap, tetapi ia mulai menempuh hidup yang baru. Intinya apa, saudara? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saya seringkali berkata kepada orang yang saya layani dalam proses konseling. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu ketika saya berada di Makassar, orang selalu berkata kepada saya, apa fokus pelayanan pendeta sekarang? Saya katakan, saya sekarang setelah selesai tugas di Jambi 11 tahun, saya ingin pelayanan konseling. Pelayanan konseling menolong orang-orang yang punya pergumulan-pergumulan. Salah satunya masalah yang demikian, saudara. Orang-orang yang tetap terbelenggu dengan kehidupan mereka yang lama. Oleh sebab itu saya seringkali berkata kepada mereka, jangan kembali kepada kehidupan yang lama itu. Jangan ingat kehidupan yang lama itu. Tetapi apa? Tetapi tinggalkan semuanya itu, karena yang baru sudah datang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masing-masing punya kehidupan yang lama. Kita masing-masing punya masa lalu. Mungkin masa lalu kita gelap, kotor, tidak menyenangkan hati Tuhan. Siapapun juga, saudara, bisa mengalami hal ini. Rasul Paulus bahkan berkata, dulu aku adalah orang yang paling berdosa. Bayangkan, saudara, seorang rasul yang luar biasa, dia berani berkata, masa lalu saya adalah orang yang paling berdosa. Jadi apa yang ingin dia katakan kepada saudara dan saya, bahwa kita masing-masing punya masa lalu yang mungkin kita tidak inginkan, malu, saudara. Tetapi ingat, saudara, semua itu sudah berlalu. Bahkan dia katakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6, manusia lama kita telah turut disalibkan. Intinya apa, saudara? Biarlah yang lama itu berlalu, ditinggalkan, ditanggalkan, bahkan disalibkan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan Efesus pasal 4. Saya sebenarnya ingin mengajak kepada saudara membaca Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga 32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 32 ini indah sekali, saudara. Memang judulnya manusia baru, tetapi di dalam juga disebutkan ciri-ciri manusia yang lama. Saya percaya ciri-ciri ini tidak ada di tempat ini, ya. Tetapi saya harus sebutkan ciri-ciri ini. Apakah ciri-ciri manusia yang lama itu, saudara? Efesus pasal 4 ayat yang ke-18 disebutkan jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang yang hidupnya masih hidup dalam manusia lama, dia selalu menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Efesus 4:25 berkata suka dusta. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 pemarah, saudara.
Kata pemarah ini atau sifat ini seringkali saya katakan seperti Pak Semar atau Ibu Semar. Saudara tahu apa singkatan Semar? Ya, Semar singkatannya sering marah. Inilah yang disebutkan pemarah, saudara. Bahkan Efesus pasal 4 ayat yang ke-28 mencuri, mungkin mencuri waktu Tuhan. Efesus 4:29 berkata-kata kotor. Ya, saya mengharapkan di GKI Parepare tidak ada jemaat yang suka berkata-kata kotor ya. Mungkin anak-anak oke lah, tapi kalau orang sudah tua, apalagi seorang Kristen, mungkin tidak suka berkata-kata kotor, mungkin kecoplos sekali-sekali mungkin, tetapi tidak suka dengan kata-kata kotor. Ini ciri manusia lama. Efesus 4:30 berkata mendukakan Roh Kudus. Efesus 4:31 kepahitan, fitnah, kegeraman, pertikaian. Inilah ciri-ciri manusia lama yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-17, saudara. Saudara, apakah manusia lama ini sudah berlalu, sudah kita tinggalkan, sudah kita salibkan, atau kita seperti yang saya katakan lagu kemarin itu, aku masih seperti yang dulu. Atau saudara menyanyi lagu, aku berubah, sungguh ku berubah. Saudara suka yang mana, saudara? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita ingin menjadi manusia yang baru. Kita ingin kehidupan yang lama kita tinggalkan, kita tanggalkan, kita salibkan, jangan diingat dan jangan dirindukan lagi. Tadi saya katakan masing-masing kita punya masa lalu, saudara. Saya punya masa lalu, saudara punya masa lalu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Semua pasti pernah berbuat dosa, cuma tidak ketahuan aja. Ya. Tapi ingat Tuhan tahu, saudara. Ya. Tetapi kita harus mengakui bahwa jangan kita kembali lagi ke sana. Saya masih teringat dengan suatu tulisan atau suatu penemuan, tidak tahu betul tidak, tapi saya baca di satu cerita. Ini ada dokter ya, katanya ya ditemukan suatu penemuan baru oleh Profesor Hajime, seorang dokter kandungan, ahli kandungan di Jepang. Apa yang dia katakan? Dia menemukan bagaimana supaya anak-anak bayi yang suka nangis itu bisa diam. Apa yang dilakukan, saudara? Dia mengambil alat perekam dan dia merekam bunyi-bunyi yang ada di dalam kandungan ibu yang sedang hamil. Dia merekam semua bunyi-bunyi yang ada di dalam itu. Setelah direkam, rekaman itu, bunyi itu diperdengarkan kepada anak-anak bayi yang suka nangis, dan katanya, ya saya belum pernah lihat juga, tapi tulisan ini berkata ketika diperdengarkan bunyi-bunyian yang ada di dalam kandungan ibu yang sedang hamil itu, tiba-tiba anak itu tertidur, ya. Diam, tertidur, saudara. Dia ingat masa lalunya. Masa lalu itu membuat dia tertidur lagi. Kita sebagai orang Kristen jangan demikian. Ya, mungkin kita bukan seperti bayi ini, tapi kita bisa tertidur secara rohani. Ketika kita ingat masa lalu yang gelap, yang kelam itu, saudara, kita bisa tertidur secara rohani. Tinggalkan yang lama itu. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, apa yang dia katakan? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, siapa yang hidup di dalam saudara? Apakah Kristus? Kita perlu meninggalkan yang lalu dan jangan menoleh ke belakang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17b berkata, yang lama sudah berlalu, jangan lagi menoleh ke belakang, saudara. Kita kenal dengan istri Lot, ya. Ketika dia diminta meninggalkan tempat tinggalnya, dia menoleh ke belakang, saudara. Akhirnya menjadi tiang garam, saudara. Jangan kita melihat menoleh ke belakang lagi. Saya senang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Rasul Paulus berkata demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita jangan selalu menoleh ke belakang masa-masa lalu kita yang gagal, tapi kita menoleh ke depan, melihat ke depan di mana Tuhan memimpin kita, saudara. Siapa Paulus? Saya sudah katakan tadi, orang yang punya begitu banyak kekurangan. Kalau mau dikatakan
Dan dia sudah katakan, aku adalah orang yang paling berdosa. Saya percaya tidak ada orang yang di GKI Parepare seperti Paulus jahatnya dulu. Ya. Bahkan dia berani berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. Tidak ada anggota jemaat GKI Parepare yang juga berkata, aku adalah orang yang berdosa. Mungkin ada yang berkata, kita sama-sama orang berdosa. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ingin saya katakan apa? Tinggalkan yang lama. Mulailah hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang, saudara. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 4, ayat yang ke-21 dan seterusnya, di sana disebutkan ciri-ciri orang yang sudah menjadi manusia baru. Apa itu, saudara? Saya akan bacakan saja. Yang pertama, Efesus 4:21, mendengar dan menerima pengajaran. Kalau tadi manusia lama selalu menjauhkan dari persekutuan-persekutuan. Tetapi ketika dia menjadi manusia baru, dia mendengar. Bukannya mendengar, tetapi menerima pengajaran. Ini ciri manusia baru. Yang kedua, Efesus 4:25, berkata-kata benar. Ya, inilah ciri manusia yang baru, yang memiliki hati yang baru. Yang ketiga, Efesus 4:28, rajin bekerja. Jadi orangnya rajin bekerja, tidak malas, saudara. Bahaya memang ketika kita sudah mulai tua, ya, apalagi sudah pensiun, ya, kita sudah mulai malas bekerja. Ya, ini mengingatkan saya juga, ya. Secara organisasi pendeta bisa pensiun, tetapi di luar struktural tidak boleh, tetap harus melayani Tuhan. Memang GKI Sulsel, ya, usia pensiun itu 25 tahun melayani, harus pensiun, walaupun umurnya masih 50 tahun harus pensiun, atau 60 tahun, ya. Tetapi setelah 60 tahun, ya, saya mengharapkan tidak ada hamba Tuhan, siapapun juga di antara saudara yang mungkin akan pensiun nanti, jangan berhenti di sana, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Efesus 4:32, ciri manusia baru, ramah, saudara, orangnya ramah, ya. Ketika saya mendengarkan kata ramah ini, saudara, saya teringat dengan beberapa teman-teman saya di gereja yang lain. Seringkali berkata kepada saya, gerejamu itu orangnya kok kaku-kaku, ya, ketemu dengan kami kayak robot aja. Ya. Ini memberitahukan saya apa, saudara? Bahwa mungkin jemaat saya itu orangnya kaku, tidak seramah gerejanya. Ya, memang kita harus akui, saudara, ada gereja-gereja tertentu itu kalau datang ke gereja, orangnya datang, ramahnya luar biasa, saudara. Sehingga orang yang susah ketika datang ke gereja, datang di pintu gereja, senangnya luar biasa karena disambut dengan keramahan, saudara. Coba kalau ada penyambut tamu kita di bawah misalnya. Di GKI Parepare tidak ada, di gereja lain saja. Kalau dia menyambut tamu dengan muka pepaya misalnya, bagaimana? Mungkin orang itu datang satu kali, minggu depan tidak datang lagi. Tapi kalau disambut dengan muka apel, saudara, senangnya luar biasa. Ya, walaupun saudara tidak berkata-kata apa-apa, saudara lihat dia dengan muka senyum, saudara, luar biasa. Dia senang, cukup senyum, dia menarik dia untuk datang ke gereja. Apalagi kalau mendengarkan firman Tuhan, dia lebih betah untuk beribadah di gereja. Bukan hanya itu, saudara, Efesus 4:32 penuh kasih. Efesus 4:32 saling mengampuni. Jadi kita diminta untuk apa, saudara? Saling mengampuni. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, saudara? Semua orang pernah berbuat salah. Dalam konseling pranikah, saudara, saya seringkali berkata salah satu poin adalah apa? Diampuni dan mengampuni. Mengapa saya katakan kepada mereka yang akan menikah harus memiliki sikap diampuni dan mau mengampuni? Karena tidak ada di antara kita suami istri yang bisa sempurna, tidak ada. Siapapun juga tidak ada. Jangan saudara anggap pendeta itu suami istri tidak bertengkar. Bertengkar juga, saudara. Tidak tahu Pak Riki, mungkin Pak Riki tidak. Kalau saya sedikit beda pendapat dengan istri juga. Tidak apa-apa diskusi, ya. Tapi ujung-ujungnya selesai semua, ya. Kenapa? Karena mengampuni dan diampuni. Tidak ada yang merasa saya lebih benar, kamu salah. Tidak, saudara. Kita harus memiliki sikap ini. Sebagai jemaat juga, saudara, mengampuni dan diampuni. Hari ini saudara bisa mengampuni orang, mungkin bulan depan saudara juga nanti diampuni, saudara. Karena saudara juga bisa berbuat salah. Inilah ciri manusia
yang baru, saudara. Arti ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hati yang baru itu, saudara. Yang terakhir, saudara, ketentuan ciptaan baru yang ketiga. Apakah ketentuan ciptaan baru atau syarat ciptaan baru itu? Saya akan bacakan lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketentuan ciptaan baru untuk memiliki hati yang baru. Hati yang baru terus menerus, saudara. Hati yang terus menerus diperbaharui. Apa syaratnya, apa ketentuannya, saudara? Kristus Yesus harus di dalam diri kita, saudara. Dia harus di dalam Kristus Yesus juga. Hati kita sekarang baik, mungkin minggu depan lain lagi, saudara. Hati manusia suka berubah, saudara. Oleh sebab itu ada ketentuan harus di dalam Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya akan bacakan lagi. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik, supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik, kita perlu diciptakan dalam Kristus Yesus. Istilah yang mungkin lebih sederhana adalah di dalam Kristus Yesus. Inilah yang harus kita miliki, saudara. Tinggal di dalam Kristus Yesus. Arti tinggal di dalam Kristus Yesus adalah orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Orang yang terus menerus senantiasa memelihara, menjaga persekutuan hubungannya dengan Kristus. Bagaikan ranting dan pokok itu, saudara. Bukankah Tuhan pernah berkata, hendaklah kamu tinggal di dalam aku, di luar kamu tidak bisa berbuah apa-apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya harus tinggal senantiasa di dalam Kristus. Di dalam hal apa, saudara? Kesetiaan kita merenungkan firman Tuhan, berdoa dan juga bersekutu. Bagaimana supaya saudara senantiasa diperbarui? Ya, harus setia berdoa, harus setia baca firman Tuhan, harus setia datang mengikuti persekutuan atau ibadah. Sepertinya sederhana, saudara. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini secara terus-menerus, saudara akan menemukan hati saudara bagaimana. Hati yang dikatakan tadi, hati yang kita semua tidak inginkan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini suatu yang tidak boleh ditawar-tawar, saudara. Harus tinggal di dalam Dia. Di luar Dia, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Oleh sebab itu seharusnya kita senantiasa meminta kepada orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita, untuk senantiasa berada di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, saudara. Ikan, saudara, akan tetap hidup kalau dia tinggal di dalam air. Coba kalau ikan tidak tinggal di dalam air, tinggal di luar, siapa yang hidup? Bukan ikannya yang hidup, tapi kita yang makan ikan itu tambah sehat hidup. Ya. Katanya, pesawat ruang angkasa itu sudah ditentukan jalurnya atau posisinya. Ketika pesawat ruang angkasa itu keluar dari jalur yang sudah ditentukan, maka pesawat ruang angkasa itu akan mengorbit selama-lamanya di angkasa. Jadi artinya apa, saudara? Kita perlu berada di jalur yang benar yang sudah Tuhan tentukan untuk kita di dalam Kristus. Banyak kecelakaan kereta api, mungkin di luar negeri. Tidak tahu di dalam negeri bagaimana, mungkin saudara saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi banyak kasus kecelakaan kereta api terjadi karena mereka berada di luar jalur yang sudah ditentukan. Bayangkan kalau ada 2 kereta api, ya, sudah ditentukan jalurnya begini, tetapi dia keluar dari jalur yang seharusnya, ya tabrakan, saudara. Saudara, saya mengharapkan kita adalah orang-orang yang punya jalur yang Tuhan ingin kita lakukan, tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, betapa pentingnya ayat ini untuk saudara dan saya. Kita semua ingin supaya kita berada
di dalam Tuhan. Saudara dan saya baru bisa memiliki hati yang baru, mengalami yang namanya pembaharuan. Kalau saudara berada di dalam Kristus Yesus, terus menerus saudara, bukan sekali-sekali. Kalau saudara hanya mau sekali-sekali di dalam Kristus, maka hati saudara juga sekali-sekali baik. Ya, sekali-sekali tidak baik saudara. Saya percaya kita tidak ingin orang yang dekat dengan kita memiliki hati sekali-sekali baik. Mengapa bisa sekali-sekali baik? Karena dia juga sekali-sekali di dalam Tuhan saudara. Saya mengharapkan jemaat yang ada di GKI Parepare ini adalah orang yang senantiasa selalu berada di dalam Kristus Yesus, sehingga saudara memiliki hati yang baru. Saudara, mari saudara kita memiliki hati yang baru. Saudara pulang di rumah baca lagi Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Bagaimana menjadi manusia baru, bagaimana memiliki hati yang baru. Apakah ciri manusia yang baru itu? Apakah ciri orang yang memiliki hati yang baru, yang hatinya sudah diperbaharui?